Butuh fundingnya adalah kalau nggak salah tadi baca direct 1 juta untuk 10%. Betul. Dapat angkanya dari mana? Come up with valuation 10 juta itu. Kita rencananya ke depannya mau IPO nih, Kak. Tapi dapat 10 juta itu dari mana? Kenapa sekarang 10 juta? Endgame-nya ini mau dibikin atau dibawa kemana? Hai Startup Founders, welcome to Car Pitch 2022. Hari ini kita akan menyaksikan 3 startup yang akan melakukan pitching session selama 15 menit kepada para VC ternama di Indonesia yang berkesempatan untuk memberikan mereka the golden ticket. Golden ticket ini bisa digunakan para startup founders untuk melakukan further discussions atau juga kesempatan pendanaan dari para VC. Nah, kira-kira hari ini nih, dari 3 startup ada berapa yang akan dapat the golden ticket? Apakah 3, atau mungkin 2, atau mungkin cuma 1, atau mungkin gak ada sama sekali? Oke, let's see. Langsung aja kita jemput VC kita hari ini. Kita akan pick up langsung. Halo. Hey bro. Hai, apa kabar Pak? Hi, how's it going bro? Good. Thank you nih for joining us. No, thank you Reg for inviting us. Ini kita akan jemput langsung. Oke. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Boleh nggak nih Pak? Boleh banget. Oke, my name is Gavin dari East Ventures. Posisi gue dari tim investment sebagai senior associate lah di investment teamnya. Daily life-nya seorang senior associate tuh ngapain aja sih Pak? Daily life-nya ketemu startup kayak gini ya. Cuman ini lumayan unik kan karena di mobil. Soalnya belum pernah ketemuan di mobil ya kan. Biasanya paling di cafe, di kantor gitu. Ya basically ketemu startup lah kebanyakan. Jadi kalau di East Ventures itu kita sangat memperhatikan yang apalagi di seed early stage teamnya ya, yang kita nilai pertama adalah founder, ya kan. Jadi kita mau kerjasama sama founder, ada traitsnya ada 3, ya kan. Pertama integrity, yaitu ya harus jujur lah. Kalau dia nggak jujur dari awal juga udah ngapain kita kerja barengnya udah susah gitu kan. Terus high level self awareness, artinya dia harus pede gitu ya. Cuman juga masih mau terbuka terhadap masukan, saran, kritikan. Dan juga yang terakhir tuh paradoxical traits, ini artinya global mindset tapi local execution skill. Ya kan. Red flag-nya adalah artinya kalau mereka nggak possess 3 hal ini. Iya. Kalau mereka juga nggak pede sama diri dia. Bener. Apalagi kalau nggak jujur itu yang paling udahlah. Ini sekarang kita akan pick up startup pertama. Ntar ketika startup ini masuk, langsung aja lo boleh mulai ya Pak. Untuk ngobrol, untuk saling kenalan, dan nanti gimana nih Pak Gavin untuk ngobrol sama startupnya, kita langsung lihat aja deh. Ntar lagi kita akan ngomong. Halo, Gavin. Temi. Puri Natama berarti ya. Iya, betul. Mulai aja temen-temen ya. Hai Kak. Halo, left. Halo. Halo. Bisa langsung mulai aja kita ya. Oke, boleh. Gimana nih? Aku grogi. Santai aja, ngobrol-ngobrol santai aja kita ini. Thank you buat kesempatannya nih, buat teman startup juga. Aku bisa ketemu sama East Ventures. Nah, jadi aku mau cerita sedikit tentang Nakama nih. Saya sendiri CEO dan founders. Jadi singkatnya tuh sebenarnya saya mau nolongin Temi-Temi yang ada di luar sana. Karena dulu Temi 5 tahun yang lalu pernah buka usaha IT solution sampai 20 karyawan, programmer semua jatuh. Kenapa kayak gitu? Karena aku nggak ketemu sama mentor, nggak punya komunitas yang benar. Ya benar-benar aku bangun usaha karena aku punya mimpi, punya usaha. Nakama ini mau nolongin Temi-Temi yang seperti itu dengan platform yang mempertemukan si pengusaha dengan mentor, pengusaha dengan pelajaran-pelajaran, dengan kelas-kelas gitu ya, sama dengan investor. Nah, di tahun ini Nakama tuh buka diri untuk UKM, tapi programnya berbeda, namanya off taker. Jadi si UKM kita kurasi barangnya yang bagus, kita ajak kerja sama pabrik dan kita beli putus mereka. I see. Kita beli putus dengan
setiap produknya. Oh, kenapa decide untuk expand ke UMKM? Karena the way startup digital operate sama UMKM. Benar. Kenapa decide untuk itu? Nah, karena aku udah 2 tahun itu bantuin Dekopinda. Dekopinda itu di bawah Kementerian UKM. Nah, menurut aku kalau aku nggak ambil kesempatan di mana UKM tuh mau go digital susah banget, sementara aku punya teman-teman startup yang bisa aku konekin solusinya. Contoh, POS. Nah, mereka butuh POS. Aku tinggal matchmaking aja, ketemuin. Semua udah decision maker kok, Kak. Karena UKM juga butuh, startup digital kita juga butuh. I see. Buat traction mereka gitu. I see. Jadi platform Nakamaya sendiri ada yang tadi startup digital, ada UMKM, kalian basically inkubator untuk 2 ini. Iya, inkubatornya bantuinnya ngapain aja? Mungkin lebih ke akselerasinya, Kak. Akselerasi. Karena kan kita kasih mereka modal juga kan. Kalau yang startup digitalnya kan kita ketemu mereka sama investor. I see. Jadi lebih ke akselerasi. Kalau gitu monetize-nya kalian gimana? Monetize-nya kita jual mentor pastinya. Kedua, kita yang masih utama sekarang itu adalah sponsorship. Nah, yang ketiganya itu setiap orang subscribe itu dapat kelas, Kak. I see. Jadi kita bisa unlocking potensial juga di anak-anak daerah, karena nih peserta kita tuh ada yang dari Gorontalo. Untuk yang UMKM tadi. Iya. Nah, kemarin ini kita bantu korporasi bikin webinar. Itu sekali kita webinar tuh 800-an, Kak. Banyak kan anak-anak daerah. Jadi kita punya passion, memang kita bisa subscribe yang murah aja, 100.000, 150, tapi anak-anak muda di daerah-daerah bisa kita cover. Kalian dapetin supply-nya gimana? Dapetin mentornya, dapetin VC, angels, tadi kan udah gitu-gitu ya? Waktu dulu sih awalnya door to door, kita connect LinkedIn segala macam. Nah, sekarang ini dikenal-kenalin. Network kita udah bantuin gitu, udah berjalan sendiri. Nah, kita juga ada beberapa kampus, rektornya datang ke Nakama minta dibantu, inkubator mereka juga mau supaya bisa ready. Karena kan setiap kampus kan udah punya inkubator, tapi rasa akademi, Kak. Karena dosennya sendiri yang ngajar. Ya, understand. Endgame-nya ini mau dibikin atau dibawa kemana Nakama? Aku punya visi 15 tahun ke depan kita mau jadi kampus. Karena aku tanya sama rektor yang datang gitu ya, beberapa rektor, aku nanya mereka ngawalinnya dari mana sih? Dari tempat kursus. Nah, aku kan udah bagus nih. Aku dari digital, aku dari industri juga. Aku yakin dengan pergerakan aku sekarang seperti ini, dampaknya itu bukan cuma kita ciptain entrepreneur yang sustain, tapi kita juga bisa jadi bisnis yang sustain juga. Jadi kampus gitu lah, tapi modelnya model yang modern sekarang ya, itu masih perjalanan panjang gitu. I see. Kalau UMKM-nya mostly mereka sektornya apa? F&B ya? F&B lebih banyak, karena kalau fashion ini kebetulan barang-barang baru nyampe. Aku nggak bisa detek, Kak, itu beneran buat sendiri atau beli dari negara lain gitu. I see. Yang paling aman makanan sih. Dan maksudnya kalian off-take, kalian ambil margin untuk listing di platform kalian? Iya, betul. Udah ada berapa UMKM sekarang? Kalau sekarang kita dari 50 yang daftar, itu kirimin produk, kita cuma ambil biar rasanya lebih gede. Karena duitnya nggak banyak, cuman banyak. Yang kita mau off-takerin. Oh, I see. Jadi kalian beli di depan di model off-take, bener? Iya, karena kan mereka kadang suka dikonsinyasiin yang lebih parah atau dihutangin 1 bulan 2 bulan. Kasihan UKM nggak bisa kalau kayak gitu, Kak. Jadi lebih baik dia menggunakan kan batch-nya ini 3 bulan. Nah, selama 3 bulan tetap ada kelas dan lain-lainnya. Nah, itu brand kita nggak white label, jadi orang bisa tetap cari dia di tempat kita di Nakama. Tapi eventually kalian bakal di-pass through dong? Bisa di-pass through? Bisa, memang karena kita akan terus muter ke UKM yang lain gitu. Tapi barangnya mereka ada di platform kita, jadi kalau mau beli langsung boleh juga. I see. Efeknya ikut inkubator kalian apa untuk baik yang tadi dari sisi UMKM maupun startup digital? Kalian track nggak? Ada tracknya nggak? Ada. Mungkin apa metrics yang kalian track? Nah, pertama sih foundersnya, susunan foundersnya. Nah, kemudian yang kedua, susunan foundersnya kenapa? Ya kadang-kadang nggak tepat, Kak. Jadi mereka ada yang memang sukanya keluar, tapi ditaruhnya di bagian dalam urusin internal. Mereka jadi artinya kalian gantiin foundernya atau kalian advice untuk lebih ke advice. I see. Nah, yang kedua financial projection yang kerasa banget gitu. Jadi apa yang mereka bikinin itu ternyata masih salah, masih belum benar. Terus yang ketiga, mereka jadi berani melangkah tanpa punya modal.
gitu. Karena kita bisa membuat mereka berkolaborasi. Satu grup aja ada sekitar 100-an orang. 100 orang itu kira-kira 10 founders. Nah, itu aku udah encourage kalian kolaborasi aja itu udah jadi cikal bakal uang kan. Cikal bakal bisnis kan. Jadi nggak perlu banget nungguin sampai duit investor masuk, karena investor tuh masuk di bisnis yang jalan, bukan dari kelengkapan startup. Ya kalau misalnya kalian bilang, oh ya saya mau jalan, kalau bisnisnya di funding sama investor, investornya bisa bilang, loh berarti bisnis kalian duit gue dong. Ya kan gitu. Berarti nanti mau lebih fokus ke yang UMKM yang lebih konvensional atau yang startup digital? Startup digital dong. Startup digital, karena itu core-nya. Iya, karena itu core-nya. Maksudnya emang targetnya kalian, matrixnya, KPI-nya adalah untuk dapat funding gitu dong, ya kan? Iya, betul. Karena kita berdapat komisi juga di situ. Jadi pasti kita bantuin sampai mereka bisa dapetin. Kalian ngambil komisinya mau berapa persen di situ? Kalau dari fundingnya ya? Iya, persennya. Tapi itu balik lagi ke bisnis konsultan mereka ke depannya. Gitu. Oke, understand. Selama ini berarti bootstrapping? Selama ini bootstrapping kita baru... Jalan berapa tahun? Berarti ya 4 tahun. Tapi kita lumayan masif itu 3 tahun terakhir. Oke. Artinya apa tuh, kenapa baru masifnya 3 tahun terakhir? Karena kan namanya awal, aku bukan siapa-siapa dulunya kan. Getok-getok, door-gedor gitu. Startup digital jadi targetnya siapa aja? Apanya Pak? Target mostly yang kayak dari sektor apa? Size-nya kayak gimana? Kalau sekarang sih ada banyak, jadi kayak on demand ada, edutech ada. On demand untuk apa? Logistik, makanan, terus kurir, kirim-kirim barang gitu kan. Jadi berdasarkan kebutuhan lah. Nah terus tahun ini masuk ada properti juga, PropTech. Kalian milihnya gimana itu? Kita pertama kurasi levelnya dokumen, sama mereka kirim pitch deck, financial projection. Terus yang kedua mereka kita interview, terus yang ketiga kita temuin sama kurator. Kurator itu dari berbagai level. Nah setelah masuk top 10-nya baru kita ketemuin CVC. Tapi itu dididik dulu sebelum ketemu CVC-nya. Terus sekarang lagi fundraising? Iya benar, karena kita lagi baru aja take over coworking. Maksudnya mau beli coworking space? Bukan mau beli, jadi ambil terusin bisnisnya karena kebetulan dia udah nggak jalan. I see. Dia udah nggak bisa jalan lagi. Tapi tenannya keren-keren, perusahaan besar juga. Gitu. Jadi aku lihat, aku cek P&L-nya, oh ini di tangan kita bisa nih, cuman emang bleeding dulu sedikit. Nanti Januari kita udah positif. Bleedingnya 3 bulan ini aja nih sampai Desember. Butuh fundingnya adalah kalau nggak salah tadi baca di 1 juta untuk 10%. Betul. Dapat 10%, karena itu berarti 10 juta. Ya 10 juta post money itu dapat angkanya dari mana? Apakah lebih ke dilution, target dilution, atau ada pakai multiple atau gimana tuh come up with valuation 10 juta itu? Kita rencananya ke depannya mau IPO nih Kak, 4 tahun lagi. Tapi dapat 10 juta itu dari mana? Kenapa sekarang 10 juta? Ya itu udah kita hitung di financial projection sama apa namanya penghasilan yang ada. Jadi tahun ini tuh kita 1 tahun ini. Itu yang udah terjadi atau yang? Udah terjadi. Tahun ini tuh maksudnya tahun kemarin berarti 2021 atau? Sampai Desember nih dengan PO di tangan ya. Jadi rupiah itu breakdownnya dari mana aja? Ada dari paling gede dari apa? Kebanyakan sponsorship sih di tahun ini, karena kita nanganin hackathonnya kementerian juga, hackathon sekarang nih yang lagi jalan gitu. Sponsorship berapa persen? Sponsorship masih di 65% lah kira-kira, hampir 70%. Sisanya dari mana? Sisanya dari itu bayar. Jadi satu startup yang mau mentoring, dia benar 1 tahun. 1 tahun satu startup buat menghasilkan financial projection. Oke, understand. Oke. Ada, I think that's all my question. Ada pertanyaan nggak buat aku atau buat East Ventures? Ya, aku berharap bisa ngobrol lebih lagi supaya dengan East Ventures Nakama bisa lebih impact-nya lebih gede, terus bisa mewujudkan apa yang aku mau dapetin gitu di bisnis ini. Ya. Kenapa namanya Nakama ya by the way? Mau jadi temennya startup, cuman mau pakai teman startup ntar. Ini kita sehati aja teman startup, cuman aku bahasa Jepangnya. Iya, gitu. Oke. Thank you ya Kak. Thank you so much, Tami, udah sharing.
Pengalamannya, wow, luar biasa, seneng banget. Walaupun gak dapet golden ticket ya, tapi ini keren banget. Deg-degan tapi bahagia. Pengalaman 15 menit duduk bersama dengan investor membuat kita tuh jadi lebih percaya diri. Itu suatu hal yang luar biasa dan jarang ditemuin. Jadi kalau ada lagi, mau ikut lagi atau enggak, ya maulah. Mau banget, tapi ya jangan terus-terusan nge-pitch di car ya. 50.000 bisa punya rumah, Bener ya? Kok bisa gitu? jadi orang beli di situ bisa nggak pakai DP dan tanpa biaya-biaya udah include semua tuh. Nyari propertinya. Yes. Nah, itu gimana kalian strateginya? Karena kan ini biasanya related sama player-player yang udah besar. Betul.